Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 kami akan mempresentasikan tentang materi akuntansi perdagangan valuta asing. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nurosati Atul Fitriya, yang kedua Selvi Anjarsari, yang ketiga Hubul Fauzi, yang keempat Sela Silviana Agustin, yang kelima Seli Silviani Agustin, dan yang terakhir Putri Dwi Wulandari. Sebelum lanjut ke materi, kita harus paham apa pengertian dari akuntansi valuta asing atau pasar uang. Valuta asing atau pasar uang adalah media atau tempat jual mata uang, di mana investor yang memiliki dana atau uang membeli atau meminjamkan dananya kepada perusahaan atau investor yang membutuhkan dana dan memiliki jangka pendek, biasanya juga berbentuk surat berharga. Jadi valuta asing itu sendiri adalah merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Di seluruh dunia sendiri, valuta asing yang paling banyak digunakan adalah dolar. Sedangkan pasar uang di dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK biasa menyebut sebagai pasar instrumen jangka pendek yang dapat dipindahtangankan, misalnya seperti deposito euro dolar, surat berharga komersial atau commercial paper, dan treasury bill. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu fungsi perdagangan valuta asing. Dalam fungsi perdagangan valuta asing atau fungsi dari pasar uang, yaitu yang pertama sebagai sarana alternatif, yang kedua sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung. Maksud dari fungsi sarana pengendali moneter tidak langsung ialah untuk menjaga nilai tukar agar sejalan dengan nilai tukar fundamental. Sarana pengendali moneter ini dilakukan melalui pelaksanaan intervensi dan atau transaksi falas lainnya di pasar valuta asing. Pengendali moneter ini terdiri dari operasi pasar terbuka atau OPT dan standing facilities atau disingkat dengan SF. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu ketiga, dapat memberikan informasi. Kemudian yang keempat sebagai penghimpunan dana. Yang kelima sebagai sumber pembiayaan untuk melakukan investasi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam adalah sebagai perantara bagi investor luar negeri. Ya, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait karakteristik perdagangan valuta asing, di mana yang pertama yaitu transaksi bersifat jangka pendek. Artinya dalam perdagangan valuta asing ini atau forex itu biasanya tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi. Paling lama biasanya orang-orang itu 7 hari ataupun 1 minggu, ada memang yang 1 bulan, namun itu ketika dana yang disurplus itu kuat seperti itu. Jadi transaksi bersifat jangka pendek di sini artinya tidak seperti halnya saham, di mana saham itu harus memang menunggu momen-momen di mana perusahaan itu naik dan nantinya transaksi itu dibatalkan setelah mendapatkan profit. Terus yang kedua adalah mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang mengalami defisit, di mana di situ pihak yang dipertemukan adalah pihak yang memiliki dana dan juga pihak yang sedang mengalami penurunan. Artinya pihak-pihak tersebut bukan seperti halnya perdagangan saham, bursa saham ataupun surat-surat yang lain. Di sini perdagangan valuta asing itu
mempertemukan surplus dana dan juga pihak yang mengalami defisit seperti itu. Jadi itu transaksi perdagangan valuta asing. Terus yang ketiga adalah tidak terikat oleh tempat tertentu, di mana bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun saja, dan juga biasanya karakteristik ini itu ya, artinya tidak terikat dalam hal ini adalah tidak harus di tempat-tempat tertentu ataupun ditentukan, karena memang tempat jual belinya itu sudah saling mengenal antara konsumen dan juga produsen, itu memang sudah saling mengenal seperti itu, sehingga tidak memerlukan tempat-tempat tertentu untuk melakukan transaksi. Yang keempat yaitu menyediakan fasilitas atau jaringan aset finansial, di mana di sini pihak-pihak yang terkait itu biasanya menyediakan fasilitas atau jaringan aset finansial sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun, terlebih juga tidak terikat oleh tempat-tempat tertentu. Itu juga menjadi karakteristik dari perdagangan valuta asing, ataupun ada memang suatu badan yang yang menangani hal tersebut seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya Bapepti gitu kan. Terus yang terakhir adalah kecilnya resiko gagal tagih, di mana kecilnya resiko gagal tagih di pasar uang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu jangka waktu jatuh temponya yang sangat singkat, sehingga risiko ketidakpastian juga relatif kecil. Terus yang kedua adalah pihak yang membutuhkan dana umumnya tidak mengalami masalah struktural bidang keuangan, melainkan ketidaksinkronasi arus kas masuk dengan uang yang harus dikeluarkan. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana jangka pendek, ini umumnya pihak-pihak yang dipercaya pemerintah dan atau reputasinya tidak diragukan lagi, ataupun perusahaan-perusahaan yang besar, di mana memang kecilnya risiko gagal tagih ini sudah bisa diantisipasi dengan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang dipercayakan bahwa nantinya itu ketika tagihan itu sudah sampai, maka tidak adanya tunda menunda seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis instrumen perdagangan valuta asing. Yang pertama, T-bills. T-bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu commercial paper. Promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Maksudnya adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian tanpa adanya jaminan dari kedua belah pihak. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu negotiable certificate of deposit. Instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Ini fungsinya untuk mencari alternatif pendanaan dari luar dana pihak ketiga dan merupakan deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Selanjutnya, banker acceptance. Whistle bank yang ditarik oleh seorang eksportir dan importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang. Selanjutnya, bill of exchange. Suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang ditentukan. Repurchase agreement. Transaksi jual beli surat berharga dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditentukan. Ini semacam perjanjian kontrak. Selanjutnya yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto atau
oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Ini sama halnya seperti surat bukti, surat berharga pasar uang atau SPBU, surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Diskonto sendiri ialah di mana pihak yang berhutang pada pembelian saat ini berhak untuk menunda pembayaran sampai suatu tanggal di masa depan. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan perdagangan valuta asing. Kelebihan pasar uang yang pertama yaitu sebagai sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami likuiditas. Yang selanjutnya yaitu kekurangan atau resiko pasar uang. Yang pertama yaitu resiko pasar. Hal ini berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga yang dapat mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua yaitu risiko investment. Hal ini berkaitan dengan turunnya harga kualitas. Yang ketiga yaitu risiko gagal bayar. Hal ini dapat terjadi apabila peminjaman atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya atau membayar dana sejumlah telah disetujui. Kesimpulannya dari penjelasan di atas tentang tinjauan umum pasar keuangan internasional, dapat disimpulkan bahwa bisnis internasional dipermudah oleh pasar keuangan internasional yang menyebabkan perdagangan falas dan aliran modal berjalan lancar antar negara. Pasar keuangan itu sendiri dapat berupa pasar uang atau money market adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat berharga atau instrumen finansial jangka pendek yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan peserta pasar uang antara lain seperti bank-bank, perusahaan-perusahaan umum, lembaga pemerintah, individu, dan lembaga keuangan lainnya. Ada beberapa jenis risiko investasi yaitu risiko pasar, risiko gagal bayar, risiko inflasi, risiko valuta, dan risiko politik.